Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah alat ukur. Nah, kebetulan ini saya baru datang. Alat ukur 3-in-1, yaitu multimeter, osiloskop, dan signal generator. Alat ini dalam harga 1.300.000. Saya beli bulan Desember 2025. Oleh karena itu, mari kita review. Ini akan saya bandingkan dengan avometer saya yang lama, ya, yang analog. Mereknya yaitu merek Sanwa. Tentunya merek Sanwa ini tidak diragukan lagi tingkat presisinya, kawan-kawannya. Oleh karena itu, ini kita bandingkan seberapa jauh tingkat presisinya. Nah, pertama, kawan-kawan, untuk menggunakan multimeter 3-in-1 ini, pertama kita on-kan dulu. Nah, tekan panjang ya, kita on-kan dulu. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, kawan-kawan. Ada 3 pilihan, kita menggunakan yang mana? Menggunakan multimeter kah, osiloskop kah, atau signal generator? Nah, untuk menggunakan multimeter, kita tekan panjang yang ini ya. Ini untuk tekan panjang multimeter, ini untuk osiloskop, ini untuk signal generator. Atau bisa kita geser-geser ini, bisa kita geser, ya toh? Atau tekan sini langsung bisa. Tekan langsung, tekan panjang ya. Nah, ini sudah posisi avometer. Kita akan menggunakan voltmeter dulu ya. Nah, kita akan memilih auto pun bisa ya. Tapi saya kali ini coba yang pilih voltmeter ya. Pilih voltmeter. Nah, yang kita ukur sekarang adalah coba baterai ya. Baterai kita ukur ini, coba kita bandingkan dengan yang ini. Kita coba bandingkan dengan avometer yang manual analog ya. Nah, ini menunjukkan angka 1,4 ya, 1,4. Sekarang kita bandingkan dengan yang versi ini ya, yang digital ya. Ya, sama ya, 1,4 volt. Nah, sama. Voltmeter DC ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan voltmeter AC? Nah, ini sekarang kita coba AC PLN ya. Kalau kita menekan AC, ini kan masih DC. Nah, ini kita coba ganti ya dengan tegangan PLN ya. Nah, 222 kanonnya. Ini bagaimana kalau kita ukur menggunakan berapa? Nah, ini menggunakan analog menunjukkan 220 ya, 25 ya. Nah, ini tingkat presisinya kawan ya. Perbandingan antara, ya saya kira tidak ada masalah. Ini untuk pengukuran AC kan 223 dengan ditujukan sekaligus frekuensinya 50 Hz.
Demikian untuk mengukur AC, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, untuk pengukuran ohm meter, maka ini kita geser pada posisi ohm ya. Nah, ini sudah siap diadakan pengukuran. Coba kita ukur 100 ohm ya. Coba kita ukur. Nah, 99. Nah, karena ini ada R ini ada toleransinya 5%, jadi saya kira nilai 99 itu saya kira pas, nggak ada masalah. Sekali lagi ya, ini nilainya 1 kilo 1 kilo. Nah, 0,9, nggak ada masalah. Karena apa? Kembali lagi, R ini adalah toleransinya 5%. Jadi masih dalam pengukuran yang tepat. Kemudian R ini nilainya 1 ohm. R ini nilainya 1 ohm ya. Nah, ini 1,2. Oke, nggak ada masalah. Nah, terakhir ini nilainya adalah 120K. 120K. Nah, ini kalau mengukur, kawan-kawan, ini penting sekali. Kalau mengukur 100 kilo ke atas, ini jangan dipegang gini karena akan terpengaruh ya. Nah, yang baik bagaimana? Harus dilepaskan salah satu, nggak boleh kena tangan. Nah, ini baru nilai. Karena kalau kita pegang sudah beda sekali, ya toh? Nah, beda kan? Nah, harus kita lepas salah satunya. Nah, ini nilainya ya, 120 ohm, 120 kilo ohm. Oke, seperti itu, kawan. Untuk pengukuran ohm, jadi posisinya harus ini posisinya ya, ohm. Nah, kawan, sekarang setelah kita mengukur ohm meter, sekarang kita mengukur kapasitor ya. Kita geser. Nah, kita geser, sudah menunjukkan kapasitansi ya. Ini adalah kapasitor 22 mikro ya, kapasitor 22 mikro. Nah, ini kita 21, ada masalah ya, masih bagus ini. Untuk pengukuran dioda, kan kawan, maka ini harus kita geser ke sini ya, dioda. Nah, dioda ini ada dua. Ini posisi buzzer on off ya. Nah, maka kita geser sekali lagi untuk posisi dioda. Nah, ini dioda ya. Yang kita coba yang merah kita taruh di anoda ya. Nah, ini kelihatan tegangan kerjanya 0,6 volt ya. Kita balik, harus nggak jalan. Nah, ini dioda yang bagus, kawan ya. Nah, kalau kita balik, dia menunjukkan tegangan kerjanya. Nah, ini tegangan kerjanya 0,586 volt atau 0,6 volt ya. Nah, itu untuk pengukuran dioda, kawan ya. Sekarang kita coba mengukur ampere ya. Nah, kawan-kawan, untuk mengukur ampere jangan lupa ini posisi probe ditaruh di sini ya. Kalau kita mengukur miliampere ya. Nah, coba kita ukur miliampere. Nah, ini overload ya. Kita coba geser ke yang lebih besar lagi. Nih, 1,2 ampere. Itu kan, kawan. Jadi kalau kita mengukur ampere jangan lupa posisi probe-nya dipindah di sini. Nah, jangan di sini terus, tapi di sini. Kalau mengukur miliampere ya di sini. Kalau mengukur ampere yang lebih besar maksimal 10 ampere di sini. Nah, tentunya ini dipindah. Nah, ini kan, kawan. Kali ini kita akan mengukur suhu ya. Kebetulan
multimeter ini dilengkapi dengan pengukuran untuk suhu. Ini penting sekali untuk mengukur transistor final ya, seberapa besar suhu yang diizinkan. Karena kalau terlalu panas itu berarti ada rangkaian yang tidak benar tentunya ya. Oke, kita cek dulu kawan-kawan. Yang namanya probe thermocouple tipe K. Nah, seperti ini kan, saya beli ini harga 13.000 kawan-kawan ya, di online ya. Nah, caranya kita rangkai ya toh. Kita rangkai kawan-kawan, ini oleh probe-nya. Jadi begini, kita rangkai ya, kita rangkai. Nah, kemudian suhu ya. Nah, ini sudah posisi suhu ya. Nah, ini suhu 33 derajat ini karena suhu ruangan ya. Untuk mengukur suhu coba kita tester pakai ini ya. Nah kawan-kawan, kita coba ya ini. Itu suhunya naik, suhunya naik ya, 100 derajat. Oke, nah coba kita matikan ya, kita matikan, suhu akan turun. Nah kawan-kawan, pengukuran suhu yang ada dalam multimeter ini penting juga ya, ketika kita mengukur pada transistor final. Ada transistor final, biasanya di power amplifier atau di SMPS itu kan ada transistor finalnya. Kita bisa tahu berapa derajat normalnya, jangan sampai melebihi ya. Nah, ini penting sekali itu kan kawan, untuk mengukur suhu ya. Oke kan kawan, pengukuran multimeter selesai sudah ya. Untuk pengukuran menggunakan osiloskop, nah kita gunakan pada video part berikutnya ya. Untuk pengukuran osiloskop di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.